Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali bersama kami di ibadah online pada pagi hari ini pada tanggal 31 Mei tahun 2020. Kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa beribadah dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik, penuh semangat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema bulan Mei, kekuatan, pengharapan. Dan tema minggu hari ini adalah pengharapan membawa kekekalan. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membacakan ayat mas kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Ayatnya, setelah itu alamat ayatnya kita akan baca dua kali. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat yang kedua. Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, do your best. Mari berikanlah yang terbaik. Mari berikan senyum kepada kiri kanan kita, kepada anak kita, ayah, saudara yang sedang beribadah bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu teduh sejenak. Kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mengucap syukur untuk setiap persoalan yang diberikan pada kita. Bersyukur untuk sukacita yang diberikan kepada kita. Dalam Mazmur 31 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima mengatakan, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami masih boleh berkumpul, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua hanya karena kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu. Layakan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Bapa ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memujikan satu pujian dari nyanyian pujian nomor 298, Berita Baik. Diutus Rajaku
kedua, mana derajatku agar manusia bertobat dan segera membuang dosanya, yang taat padanya kan diberi mahkota. Aku bawa beri kabar, berita yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Ayatnya yang ketiga, dalam rumahku, di dalam surga terang, di sana selamanya aku hidup senang. Undangan Rajaku itu pun bagimu, aku bawa beri kabar, beritakan yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Mesak. Mari kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan, satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita, menolong kita dalam kesesakan, sebab Dia gunung batu dan pertahananku. Yesus, hanya Kaulah kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Penolong dalam hidup
tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama pujikan pujian. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali menyambut dan mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini di minggu yang terakhir di bulan Mei tanggal 31, dan sepanjang bulan ini kita sudah belajar bersama-sama tentang kekuatan pengharapan. Dan secara khusus hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu pengharapan membawa kekekalan. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-4. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu, melainkan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami menerima firman ini dengan penuh sukacita dan melakukannya pula dengan penuh sukacita. Dan kami percaya ketika kami bertumbuh di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, kami mampu untuk menjadi saluran berkat dan saksi bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, teks Yohanes pasal 14 tidak jauh dari peristiwa di mana kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan juga peristiwa di mana Roh Kudus turun dicurahkan dalam Pentakosta. Kalau saya dan saudara mengingat bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk kembali menjemput saya dan saudara. Kapan waktunya saya dan saudara tidak mengetahui. Kita sama sekali tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan hadir menjemput dan membawa kita untuk datang kepada surga. Melainkan yang saya dan saudara harus pahami adalah kita perlu untuk menantikan Tuhan dengan penuh percaya. Mari kita bisa terus berdiri di dalam pengharapan kita ketika saya dan saudara menantikan kekekalan. Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Apa yang harus saya dan saudara ingat dan apa yang harus saya dan saudara lakukan ketika kita menanti kekekalan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya dan saudara harus memahami bahwa kita tidak boleh gelisah hati. Kita tidak boleh gelisah hati. Di ayat yang pertama dari pasal 14 firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat ini mengajak kepada kehidupan para murid pada waktu itu ketika mereka dihadapkan dengan kekhawatiran, dihadapkan dengan kegelisahan karena Yesus Kristus menyatakan satu hal, di mana tidak selamanya Yesus akan bersama dengan murid-muridnya. Pada satu waktu Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid. Kalau saya dan saudara memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 36 sampai 38, Petrus pun menyatakan kekhawatirannya, menyatakan ketakutan dan juga kegelisahannya karena dia merasa bahwa dia akan ditinggalkan oleh gurunya atau Tuhannya. Dan inilah yang menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara juga dihadapkan dengan berbagai macam kekhawatiran, dihadapkan dengan berbagai macam kegelisahan, kita mungkin serasa bahwa ketika saya dan saudara berjalan dalam dunia ini, Tuhan kok seakan diam saja ketika saya dan saudara menghadapi permasalahan. Tuhan kok tidak ada menolong kepada kehidupan kita. Apakah Tuhan meninggalkan saya? Mungkin saudara pernah menyatakan hal tersebut. Inilah perasaan yang harus saya dan saudara antisipasi. Ketika saya dan saudara muncul ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan sangat lugas kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Jawaban ini adalah jawaban yang penuh dengan kuasa. Jawaban di mana ada unsur janji kekekalan dan juga janji penyertaan yang dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana murid-muridnya bisa mempercayai janji kekekalan dan penyertaan itu? Tuhan Yesus menambahkan dengan satu kalimat, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kekekalan berarti kehidupan bersama dengan Tuhan. Kehidupan di mana saya dan saudara akan terus selama-lamanya dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang saya dan saudara rindukan. Maka dari itu, apa yang menjadi jawaban Yesus kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya itu dihadapkan dengan kekhawatiran? Ini juga yang saya dan saudara harus pahami, bahwa saya dan saudara harus percaya juga akan janji kekekalan dan juga janji penyertaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji kekekalan dan penyertaan itu jauh lebih besar daripada ketakutan yang ada pada diri kita. Janji kekekalan dan penyertaan itu jauh lebih besar daripada kegelisahan dan juga kekhawatiran kita.
dan saya dan saudara hanya harus percaya kepada Kristus. Percaya kita kepada Tuhan akan menuntun saya untuk dapat menghadapi permasalahan, ketakutan, kegelisahan yang saya dan saudara miliki. Saya dan saudara saat ini dihadapkan dengan berbagai macam hal, tantangan yang terjadi dalam keseharian kita. Dan itulah yang akan saya dan saudara hadapi. Saya dan saudara tidak boleh melarikan diri, tetapi saya dan saudara akan menghadapinya bersama dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan yang ada pada diri kita tidak jauh lebih besar daripada janji kekekalan dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saya dan saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-4, Tuhan memberikan saya dan saudara seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan itulah satu kekuatan dalam kehidupan kita, supaya saya dan saudara tidak menjadi gelisah ketika saya dan saudara menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan dan permasalahan ini. Hal yang pertama, sudah kita pelajari bersama, janganlah gelisah hati kita, melainkan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada di dalam frase di ayat yang kedua dan yang ketiga, yaitu sebab aku menyediakan tempat bagimu. Dari ayat ini saya dan saudara bisa mengetahui dan memahami bersama bahwa Tuhan Yesus adalah jalan menuju kepada kekekalan. Tuhan Yesus adalah jalan menuju kepada kerajaan surga. Kebersamaan dengan Allah Bapa di surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Sebuah survei di Amerika Serikat menyatakan bahwa di masa pandemi ini ada banyak orang yang kemudian berubah dan rindu untuk berdekat dengan Tuhan. Ketika ada banyak permasalahan dihadapi oleh orang-orang yang ada di bagian Amerika Serikat, mereka menjadi pribadi yang rindu mencari Tuhan. Hal ini dalam satu sisi patut untuk disyukuri, karena ada banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu disikapi adalah ada banyak orang yang datang kepada Tuhan kalau sudah terjadi permasalahan dalam kehidupannya. Kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan ketika saya dan saudara menghadapi permasalahan saja, berarti sebenarnya pengenalan kita terhadap Tuhan adalah pengenalan yang dangkal dan tidak mendalam. Ini juga yang dialami oleh Petrus bersama dengan murid-muridnya yang lain. Petrus merasa khawatir terlebih dahulu, gelisah terlebih dahulu, takut terlebih dahulu. Kemudian baru muncul sebuah inisiatif untuk membangun keingintahuan, kedekatan bersama dengan Tuhan. Aku ingin bersama dengan Engkau di tempat itu ya Tuhan. Satu pernyataan yang dinyatakan oleh Petrus. Padahal Tuhan Yesus berulang kali menyatakan pengajarannya tentang kerajaan Tuhan. Murid-muridnya setiap hari mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan mereka mendengarkan tentang kerajaan Allah. Mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Tetapi mereka tidak mengetahui dan tidak mengenalnya dengan mendalam. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hal yang perlu saya dan saudara lakukan adalah mari kita bisa membangun satu pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Saya dan saudara tahu bahwa Yesuslah jalan untuk dapat menuju kepada kerajaan surga. Hanya melalui Yesus saja saya dan saudara bisa bersama-sama di dalam kekekalan dengan Allah Bapa di surga. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat ini, saudara dan saya mengetahui bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk dapat memasuki kekekalan dalam kerajaan surga. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menantikan Tuhan dengan iman percaya kita.
Kalau saya dan saudara melihat dari ayat yang kedua dan yang ketiga, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini menjadi sebuah jaminan atas kehidupan saya dan saudara, bahwa ketika saya dan saudara mengenal Tuhan dengan benar, beriman kepada Tuhan dengan benar, maka saya dan saudara akan hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita bisa meresponinya dengan membangun iman percaya kita secara konsisten kepada Tuhan terus-menerus dalam segala kondisi. Bukan hanya dalam permasalahan saja kita menjadi dekat dengan Tuhan, tetapi ketika saya dan saudara tidak di dalam permasalahan pun, kita akan terus tetap membangun satu semangat yang sama, yaitu berdekat dan mengenal kepada Tuhan secara terus-menerus. Yang kedua, sudah kita pelajari bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan untuk bisa bersama dengan Bapa di surga. Dan kemudian yang ketiga, hal yang harus saya dan saudara ingat ketika saya dan saudara menantikan janji kekekalan. Saya dan saudara harus tetap menjadi saksi dan berbagi kabar baik. Menjadi saksi dan berbagi kabar baik. Ada di ayat yang keempat dari pasal yang ke-14 firman Tuhan menyatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Penggambarannya adalah seorang tour guide. Kalau saya dan saudara menjadi seorang pemandu, katakanlah pemandu wisata, paling tidak seorang pemandu harus mengetahui dua hal. Yang pertama, dia tahu arah, dan kemudian dia tahu tentang informasi akurat tentang keadaan atau lokasi tempat wisata atau sebagainya. Tahu arah dan juga informasi harus akurat. Kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya, kita harus mampu menjadi seorang guide, untuk menjadi seorang pemandu bagi orang-orang lain yang tidak tahu arah kehidupan kekal, yang tidak tahu tentang jalan kebenaran. Saya dan saudara disebutkan di ayat yang keempat, kamu tahu jalan ke situ. Artinya, orang percaya tahu jalan menuju kepada kerajaan surga. Orang percaya tahu siapa yang mampu membawa kehidupan manusia berdosa untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya dan saudara harus meresponi dengan tepat dan benar. Saya dan saudara tidak dapat menolak hal ini, bahwa kehidupan saya dan saudara kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, kita akan menjadi saksi Kristus. Terlebih ketika Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sudah turun dan dicurahkan melalui peristiwa Pentakosta yang saya dan saudara peringati. Roh Kudus dicurahkan dan murid-murid Kristus pergi untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Saya dan saudara tahu jalan menuju ke surga. Saya dan saudara tahu siapa yang dapat membawa saya dan saudara menuju kepada kebersamaan dengan Allah Bapa di surga. Maka dari itu, saya dan saudara harus memberitakan Yesus Kristus. Saya dan saudara harus menceritakan kebaikannya. Saya dan saudara harus menceritakan pengorbanannya dan karya keselamatan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita hidup menjadi saksi-saksi Kristus. Hidup saya dan saudara adalah kitab yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Dan mari kita bisa menjadi saksi Kristus kepada banyak orang. Jangan lupa untuk terus mengatakan Tuhan Yesus memberkati kepada orang-orang yang saudara temui. Jangan lupa menjadi saluran berkat melalui perkataan dan juga perbuatan saudara. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain melalui kehidupan saudara. Pakailah gadget-gadget yang saudara miliki untuk saudara bisa share berkaitan tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus saya dan saudara lakukan. Terlebih ketika saya dan saudara menghadapi masa pandemi ini.
Ada banyak orang butuh dikuatkan. Dan mari kita menunjukkan diri kita sebagai saksi Kristus yang dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, 3 hal sudah saya dan saudara pahami dan pelajari pada hari ini. Ketika saya dan saudara dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan juga permasalahan, jangan gelisah hati kita, namun percaya kepada Tuhan, berserah dan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan saudara perlu terus tetap mengingat bahwa Yesus Kristus adalah jalan untuk dapat menuju kepada kerajaan surga. Mari kita membangun iman yang kuat kokoh, pengenalan yang semakin teguh hari demi hari kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan janji di mana Dia menyediakan tempat, yaitu kerajaan surga bagi saya dan saudara. Dan kelak nanti saya dan saudara akan dibawa olehnya menuju kepada kerajaan surga. Dan yang ketiga, mari kita bisa terus mengingat bagaimana tugas tanggung jawab saya dan saudara adalah sebagai saksi Kristus. Saya dan saudara tidak boleh menjadi orang yang menyembunyikan kebenaran, tetapi saya dan saudara harus menceritakan kasih Kristus, kebenaran Injil Kristus kepada banyak orang. Melalui kehidupan kita, melalui keseharian kita. Kiranya kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kehidupan saya dan saudara. Semakin semangatlah, jangan menjadi lemah, jangan menjadi gelisah, jangan menjadi khawatir, tetapi berserah penuh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nantikanlah kekekalan dengan penuh pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami saat ini sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami ketika kami belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kehidupan kami. Kami meresponinya dengan penuh semangat dan sukacita, dan kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berbakti dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan Tuhan berkati kepada kehidupan mereka. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sungguh begitu indah atas kehidupan seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang. Terima kasih Tuhan, kami mohon diampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Muda Mesak. Biarlah firman Tuhan hari ini tetap menguatkan kita bahwa hanya Tuhan yang mampu membawa kita ke dalam kekekalan. Kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian yang mengatakan bahwa karya Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita, ajaib dan mulia. Penyertaan Tuhan adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan, tak pernah sedetik pun. Kau Bapa yang setia,
silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberi persembahan melalui G2000 dan persembahan perpuluhan. Mari kita akan menyaksikan pengumuman WCM Good News. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur atas kesetiaan Saudara di dalam berbakti kepada Tuhan, dan mari kita bisa meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kesungguhan. Saya tetap mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara bisa berkumpul setelah ibadah sekitar 10-15 menit untuk Saudara saling menguatkan sebagai keluarga, sebagai rekan-rekan seiman kepada orang-orang yang ada di sekitar Saudara. Apa komitmen dan juga berkat firman Tuhan yang Saudara dapatkan pada hari ini. Dan bersyukur juga atas setiap dukungan, persembahan, perpuluhan, serta G2000 yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga sekaligus menolong pelayanan gereja kita. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa berdiri. Kita akan nyatakan syafaat kita dan juga syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami mohon biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang sudah beribadah pada hari ini. Di tengah keterbatasan kami harus masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus jadikan momen ini menjadi sebuah kesempatan bagi kami untuk kami bisa terus tetap bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Dan kami rindu keluarga kami dipulihkan, keluarga kami dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas persembahan perpuluhan yang sudah kami nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, dan Tuhan juga yang akan pakai persembahan ini untuk perluasan kerajaan Tuhan melalui pelayanan dari gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini rindu menyerahkan situasi dan kondisi yang terjadi di dunia ini, di mana saat ini kami masih harus beradaptasi, di mana kami harus
melakukan satu antisipasi terhadap penyebaran virus COVID-19. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati. Pakai seluruh elemen masyarakat untuk kami bisa bergotong royong, bersatu untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati TNI Polri, Tuhan berkati para tenaga kesehatan, Tuhan berkati juga seluruh masyarakat, supaya kami bisa melakukan satu hal yang sama, di mana kami menolong satu sama lain, kami mendukung satu sama lain, supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih pula kami menyerahkan dampak-dampak yang terjadi atas pandemi ini. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati kepada setiap orang yang saat ini terdampak oleh PHK. Dan kami berdoa untuk setiap usaha-usaha yang harus menjadi sulit karena situasi dan kondisi ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mempersiapkan diri dalam memasuki masa studi yang baru. Tuhan juga memberkati secara khusus kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami atau terjangkit virus COVID-19, di mana mereka menjadi pasien positif, OTG, ODP, PDP. Tuhan berkati, berikan yang terbaik atas kehidupan mereka. Pemulihan yang daripada Tuhan, kiranya Engkau yang akan berikan. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu dan kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan kami saat ini juga menyerahkan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan pakai, biarlah pelayanan baptis, hamba-hamba Tuhan baptis, gereja-gereja baptis, lembaga-lembaga baptis, kami semuanya dapat menjadi saksi Kristus, menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui pelayanan kami di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami, GPI Waru Cabang Malang. Tuhan memberkati kepada hamba-Mu sebagai gembala sidang, panitia perancang, dan juga seluruh jemaat. Kiranya kami bisa terus tetap bersatu, kami bisa terus tetap menguatkan satu sama lain, dan berbagai macam upaya pelayanan, baik pada masa pandemi ini ataupun pasca pandemi nanti. Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat atas kehidupan kami, supaya kami bisa terus tetap berbakti kepada Tuhan dengan satu upaya-upaya yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Kami berdoa untuk Oma Dahlia, Ibu Ana Karmila, untuk Ibu Kristini Elias, Ibu Sri Sadio, untuk Bapak Sarono, Bapak Kasjaya. Berdoa untuk Nince, untuk Sarah, untuk Wiwit, dan juga untuk jemaat-Mu yang lainnya, yang hamba-Mu terlewat untuk menyebutkan pada doa pada saat ini. Engkau yang mengetahui, dan kiranya Engkau yang akan memberikan pemulihan, kekuatan, kesehatan kepada kehidupan para jemaat Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon diampuni akan segala dosa-dosa dan juga kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengarahkan hidup kita kepada Yesus, yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan menerima sukacita, damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.